keluar lagi dari tema gitu loh, bukan apa, lebih modern lah. Jadi lebih modern lagi. Dapur bersihnya sampai semuanya putih, serba putih. Kembali lagi di Gria Unik, masih bersama saya Mini dan juga Mesya. Oke, Neng. Kalau tadi kita kan udah ngebahasnya udah hampir ya cukup banyak nih. Terus kalau untuk yang namanya studionya Baby itu memang sudah dia berkeinginan nanti rumahku mau ada studio ya biar aku kerjanya nggak usah harus keluar. Itu memang sudah ada keinginan sampai akhirnya bikin studio juga. Iya, emang. Jadi memang dari dulu sih emang udah niat banget bikin home studio recording yang memang udah bisa produksi gitu loh. Jadi dari awal juga kita udah ngomongin masalah teknisnya gimana nih, gue mau bikin studio. Jadi waktu itu memang kita minta tolong sama arsiteknya sendiri juga bikin ruangan kedap di situ gitu loh. Oke, terus Mini juga tadi melihat di koridor menggunakan kaca juga. Iya. Kenapa kamu menggunakan kaca? Kenapa nggak diplongin aja? Apa takut yang lainnya lagi atau? Kalau misalnya nggak pakai kaca, kondisinya bakalan capek untuk maintenance gitu. Jadi kalau hujan nanti ngepelnya apa segala macam. Terus akhirnya dikasih ide sama si arsitek ini, udah deh kasih kaca tempered aja di sana. Jadi seakan-akan outdoor gitu loh. Tapi sebenarnya itu indoor gitu loh, gimana caranya gitu loh. Jadi, terus kalau kita mau masukin lagi yang namanya ruang keluarga ini, kalau Mini lihat kayaknya langsung plong tanpa sekat ya. Itu emang udah direncanakan seperti itu juga atau sebenarnya bagaimana? Ceritanya juga? Dulu sih ada sekat. Jadi yang di mana? Di ini yang ada barbaran putih tuh. Oke. Itu fungsinya sekarang dapur bersih kan? Itu dapur bersih seberangnya. Sininya tuh bar ngarang ya. Maksudnya kita cuma kasih kayak meja panjang doang gitu. Terus waktu itu sebenarnya tembok. Cuma sempit jadinya gitu loh. Jadi begitu kita ngelihat gambar fine gitu loh. Begitu jadi, wih sempit nih. Waduh nggak enak. Baby tuh paling nggak bisa ngelihat tembok gitu kan. Oh gitu. Udah deh jebol. Udah jadi padahal gitu loh. Sementara arsiteknya udah bilang, Beb, yakin Beb, ini ngabisin sekian loh, bodoh, pokoknya jebol daripada gue sumpah. Akhirnya si dana lagi keluar. Akhirnya udahlah proyek rugi, jebolin kan, udah tinggal dijebolin, udah akhirnya dia kasih ide, gue mau bikin barbaran nanti tinggal dikasih kayak tools kursi itu yang putih-putih, dan gue pengen bikin di sini keluar lagi dari tema gitu loh, bukan apa, lebih modern lah. Jadi lebih modern lagi. Dapur bersihnya sampai semuanya putih, serba putih. Tapi begitu dari si semuanya yang serba putih, ada bebatuan lagi yang itu perapian. Oh iya. Bulan madu kemana sih Neng sebenarnya? Kok sampai akhirnya bulan madu nggak bulan madu? Oh nggak bulan madu ya? Enggak. Kayaknya pengen ke mana gitu, keluar negeri, tiba-tiba ada perapian tapi kok dalamnya TV gitu, lucu juga tuh. Kalau itu nyontek. Itu nyontek. Jadi aku memang Baby sih sebenarnya dia senang baca-baca buku. Adalah salah satu majalah interior. Terus waktu itu memang lagi difoto liputan rumah seseorang yang TV-nya dibikin kayak begitu. Jadi dibikin kayak perapian gitu loh. Terus langsung Baby minta, gue mau dong kayak gini, bisa nggak? Kebetulan Baby memang udah punya TV lagi kan gitu. Ya udah diukur deh Beb, TV lo ukuran berapa. Jadi perapiannya begini, tapi lo resikonya Beb, lo nggak bisa ganti TV. Gak apa-apa deh, nanti pikirin lagi, itu sih jangka panjang lo nggak usah pikirin deh, yang ada aja dulu gitu. Karena itu harus permanen kan, nggak bisa lo pindah-pindahin nanti interior. Jadi semua yang ada di sini itu adalah mati, nggak bisa dipindah-pindahin. Nggak bisa, udah nggak mungkin. Selama sekarang udah tinggal di rumah ini berapa tahun? 2 tahun, hampir 2 tahun. Sudah ada yang diganti-ganti lainnya? Paling penambahan kayak di bawah tangga. Di bawah tangga? Bawah tangga itu awalnya? Dulu kolam, jadi kolam dalam sama luar itu satu sirkulasi. Jadi dulu tuh kita memang bikin konsepnya tuh reflecting pool, yang kita cuma kasih air doang, terus nanti ada lampu yang nembak ke kolamnya, terus memantulkan bayangan air ke kaca. Tapi kendalanya ke masalah sirkulasi. Jadi air yang tumpah keluar nggak keserap dengan baik, akhirnya becek di halaman. Akhirnya ribet maintenance-nya. Udah deh, aku pikir begitu aku berojol punya anak, sayang aku pengen punya kolam ikan deh, udah mendingan tutup, bisa buat main Syabila anak aku di situ.
Dan di luar udah deh kasih ikan aja, standar kan akhirnya. Oke. Jadi ya kasih bambu-bambuan apa gitu yang ada gemericik air. Ya udah akhirnya jadi kolam ikan deh. Jadi di sana itu jadilah Jadi ruangan buat main anakku. ruang main Ha-ha, anak. biar nggak berantakan lah. Betul, kolam ikan jadi ada di sini. Iya, Ya, gitu. ya. Tangga dengan menggunakan besi-besi. Kenapa juga dengan besi-besi? Apa memang sudah kepikiran tangga mendingan besi aja, Beb, atau bagaimana atau bagaimana? Enggak, jadi waktu itu pengennya kan tangga sebenarnya modelnya macam-macam. Ada kayak kayu, ada yang ketutup, Betul. ada yang kebuka. Nah, model yang paling Simple. bagus menurut Oke. kita berdua tuh yang model baja gini gitu loh. Jadi dia kebuka dan ngasih efek nggak sempit lagi gitu loh. gitu. Oke, terus kalau lantai yang ada di ruang keluarga juga menggunakan lantai kayu. Nah, Itu iya. memang pengen memisahkan antara koridor dengan ruang keluarga, ruang tamu ini atau bagaimana? Tujuannya sih sebenarnya supaya ngeblend aja dengan tema di rumah ini kan ada unsur kayunya juga. Iya. Kalau kita pakai keramik waktu itu ditawarin pakai keramik cuma apa ya kayaknya nggak cocok ya tiba-tiba keramik gitu loh. Akhirnya ya udah deh parket gitu. Jadi Oke. hampir semua ruangan kecuali service area semuanya pakai lantai kayu. Iya. Terus kita juga sekarang kita karena sedang duduk-duduk di taman tempat bersenda gurau ini, beda sekali dengan taman yang ada di depan. Ya. Emang sebenarnya juga menggunakan orang jasa untuk membuat tanaman ini supaya lebih enak atau? Enggak loh, sebenarnya ini, Ini yang bikin tanganmu? aku. Enggak, gue juga yang nanam Oh. sih Mbak. Kira, aku mau dong tamanku gitu. Enggak, waktu itu memang tugas aku tuh secara waktu itu lagi hamil ya, nggak ada kerjaan. Terus aku bilang sama baby, Beb aku aja deh yang desain taman. Ya udah kamu pilihin. Tapi sempat gagal juga diketawain sama baby. Aduh kamu tuh emang nggak punya taste seni banget ya. Salah. Udah akhirnya sempet berapa kali bongkar pasang. Ya udah tapi benar-benar aku yang milihin sih kayak jenis tanamannya gitu loh, kayak Oke. palem-paleman yang kayak gini-ginian simple sih karena aku memang nggak pengen terlalu berat, kesan berat gitu. Cuma pengen yang penting hijau deh.